sehingga tadinya messenger of God menjadi God itu sendiri gitu? Apakah yang membawa dari asalnya itu datang ke Indonesia, atau orang Indonesia sendiri ini yang berhasil dipengaruhi oleh mereka, atau orang Indonesia sendiri inilah yang membuat kejutan? Menurut Anda di mana ini perubahannya? Siapa kira-kira biangnya, Bang? Silakan, Bang. Konsep kekacauan ini muncul saat Bible dalam bahasa Indonesia pertama kali diterbitkan di era kemerdekaan. Ini ada di museum atau di perpustakaannya Lembaga Bible Indonesia yang ada di Jakarta. Ya, mungkin teman-teman Katolik Protestan bisa ke sana karena yang punya otorita dalam menerbitkan Bible itu kan ada satu lembaga yang ditunjuk resmi, ya kan. Nah, sekali lagi saya tidak mempersalahkan institusi, tetapi para master-master dalam cross culture atau dalam pemahaman bahasa ini yang ada kekacauan dalam mereka mengambil kata begitu. Harusnya ada tepat ya, satu kata Allah ini kita hilangkan dulu dah, kita hilangkan menjadi Tuhan, Jesus menjadi Lord, sesuai dengan tahun 50-an atau mungkin ya 50-an lah awal-awal Bible itu ini. Dan di Surabaya masih ada gereja yang masih menggunakan serapan-serapan bahasa Muslim gitu, dan sekarang masih ada, masih aktif itu gerejanya. Jadi masih banyak saksi-saksi sejarah kalau teman-teman Kristen Katolik maupun Protestan Indonesia itu ingin menelusuri bahwa di mana kesalahannya, siapa yang bertanggung jawab, ya kita bisa menyimpulkan gitu, lembaga atau mungkin oknum yang itu melakukan kekeliruan atau enggak keliru dah, kurang tepat dalam menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Demikian Bang, terima kasih. Lembaga dan oknum dia juga, Bang. Oknum itu sudah terikat dengan lembaga, pasti suara terbanyak. Jadi siapapun yang masuk lembaga itu, dia adalah bagian lembaga itu. Mau dia abstain, mau dia tidak sependapat dengan suara terbanyak, dia harus ikut suara terbanyak. Ya mestinya konsisten dong, keluar dong kalau nggak setuju itu. Harus punya prinsip. Jadi antara lembaga dan oknum ya dia juga, Bang. Ya kalau arahnya ke sana, ya kita udah paham semua ya. Ada lembaga Bible Indonesia ini warisan daripada penjajah lembaga Bible Hindia Belanda tahun 1954. Ada sekarang di Salemba, Jakarta Pusat. Ya kalau itu oknum dan lembaga ya monggo saja Pak Rosrum. Tapi persoalannya kenapa harus didiamkan, kenapa tidak ada gerakan-gerakan intern? Justru kamilah umat muslim yang disuruh, yang didorong untuk melakukan aksi. Yang ntar dulu dong, kalian kan punya juga akal. Kenapa bukan Anda yang bergerak di dalam? Buktinya kan sudah ada juga yang bergerak. Pak Rosrum dan kawan-kawan, Eratus Sabono, Yakob Sulistyo dan kawan-kawan begitu. Ya selesaikan dulu lah secara intern. Kalau begini jadinya Bang, apa kira-kira yang ingin dicapai? Apa kira-kira misinya? Gitu. Misinya ini benar-benar jujur atau ada misi terselubung Bang yang ingin dicapai? Karena saya rasa mereka juga orang pintar. Kenapa nggak mau berubah Bang? Kira-kira apa? Silakan Bang. Iya, jadi kalau misi kami, saya dengan Om Eras dan Opa Sulistyo adalah sebenarnya sederhana ya. Pengajuan somasi kami, pembaharuan dan perbaikan dari bahasa terjemahan ini itu sebenarnya sederhana. Itu adalah misi kami yang pertama. Kemudian yang misi yang kedua adalah ingin rekonsiliasi dengan teman-teman Muslim yang selama ini ya kita bisa bersama, kemudian ada sedikit bergaduh dalam penggunaan bahasa-bahasa kitab suci. Nah, di sini misi kedua adalah meluruskan supaya rekonsiliasi kembali gitu untuk di masa depan. Ya mungkin maaf saya dengan sangat minta maaf kepada teman-teman Kristen, Protestan dan Katolik di Indonesia bahwa mungkin para senior-senior kita itu tidak memikirkan bahwa 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, kalau ini
bahwa akan terjadi suatu gelombang atau polemik. Itu mungkin beliau-beliaunya dengan begitu dengan begitu seniornya mungkin jadi agak tidak berpikir ke sana gitu, nggak visioner gitu. Karena saya mewakili kaum muda dari gerakan ini itu waktu ke Lembaga Bible Indonesia, ya maaf saya tidak menggunakan kata Alkitab, saya lebih suka menyebut beliau-beliau ini adalah institusi Lembaga Bible karena malu saya menggunakan kata Alkitab itu. Gitu. Jadi Lembaga Bible ini justru menolak kami kaum muda. Katanya kami tidak menguasai dogma-dogma, kami tidak menguasai bagaimana Bapak Gereja itu mendirikan satu keyakinan ini. Justru kami terbuka dengan ilmu pengetahuan gitu. Nah, justru kami dijauhin gitu. Gerakan muda kami dijauhin. Mana ada begitu Komal membahas tentang konsep Trinitas versi terjemahan, begitu saya masuk naik, saya diturunin. Ini sudah terjadi Bang, gitu loh. Makanya kenapa saya ikut komal-komal yang seru-seru seperti ini, supaya saya ingin menyerap bahwa ini akan saya jadikan referensi juga, bahwa Lembaga Bible itu harus tahu bahwa di dunia maya itu sudah seperti ini, gitu loh. Dan Gen Z itu sudah hidup di era digital. Gen Z ini hidupnya sudah di antariksa gitu loh, dan pasti mereka akan lebih menguasai jagat ini ya, dunia digital seluruh Indonesia. Nanti mereka akan belajar dari sana, tidak perlu datang kepada Lembaga Bible Indonesia. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh para senior gitu, dan saya justru dituduh sebagai pengkhianat. Bagaimana saya pengkhianat? Saya dibaptis 3 kali. Kalau lebih seru, saya punya foto video 4 kali saya dibaptis di Sungai Yordan di Israel. Saya sekali di sana. Katanya peneguhan, biar Tuhan makin memberkati hidup saya. Oke, saya mengikuti. Jadi saya lepaskan kan akhirnya dogma itu, konsep baptisan. Jadi teman-teman silahkan menemui saya, teman-teman Katolik ataupun Protestan. Gitu. Demikian Bang. Terima kasih. Bisa izin sedikit? Mangga, silakan Bunda sayang. Nah, kalau kita lihat Pak, Anda sudah mengakui bahwa keempat penulis ini adalah karangan ya. Mereka mengarang. Nah, terus bagaimana dengan surah-surah Paulus Pak? Terus bagaimana dengan konsep penebusan? Kan mereka yang 4 juga ini sedikit banyaknya membahas tentang penebusan. Kalau yang berfokus memang kepada Bunda Hesti Barakallah ya Allah. Tapi yang paling berfokus pengajarannya terhadap penebusan dan dosa waris itu adalah si Paulus. Nah, gimana pendapat Abang Rostum ini tentang surah-surah Paulus yang 13 atau 14 dengan Ibrani ini? Silakan Pak. Baru saya ingin bertanya tentang konsep penebusan dosa di pemahaman Bapak sendiri. Silakan. Oke, saya bergeser berarti ini ya, kalau Bunda menanyakan tentang... Ya, lebih masuk sedikit Pak, lebih masuk sedikit kita. Mohon maaf, lanjut. Oke, nggak apa-apa. Karena memang teman-teman Muslim ini sejak awal mendirikan dialog ini sudah ke jantung kami gitu, dan kami tidak bisa bergerak gitu, kecuali kalau teman-teman Muslim ini dari awal dari kaki dulu deh, gitu pegang-pegang gitu kan. Nah ini udah jantung gitu kan, jantung yang dipegang kita mau kemana gitu. Nah ini yang tidak dipahami teman-teman Kristen saat naik gitu. Waduh, malunya saya ini. Nah oke, kembali kepada pertanyaan tentang konsep penebusan. Di dalam Kristen sendiri, makanya kalau teman-teman di sini yang Kristen, saya jangan ngechat saya, jangan menteror saya, tapi saya akan mempertanyakan di Komal online ini, menanyakan Anda dulu. Ada 3 kode yang akan saya tanyakan yang tidak dipahami oleh teman-teman Muslim. Baru saya percaya Anda Kristen beneran atau Katolik beneran, supaya saya bisa menjawab dengan enak. Oke, pertanyaan Bunda tadi tentang konsep penebusan. Di dalam Kristen sendiri, konsep penebusan itu berbeda-beda di dalam teolog-teolog sendiri, teolog-teolog ya, asosiasi teolog Asia Tenggara pun juga berbeda dengan konsep. Kalau dosa waris itu ada, itu seperti apa, kemudian ditentang lagi bahwa dosa waris tidak ada gitu, karena Yesus itu
Yesus atau Yeshua HaMasyiah itu kan dari mana menyebut konsep-konsep dosa itu dibagi-bagi menjadi waris sama tidak waris itu. Nah, inilah ada satu dogma di dalam pengajaran sekolah minggu yang perlu diperbaiki. Itu makanya sekarang akhirnya kita pembaharuan ini. Saya sekaligus sedikit memberikan pengetahuan kepada teman-teman muslim, boleh ya, diizinkan ya, boleh lanjut? Oke, lanjut Pak. Silakan, Oke. Pak. Kita juga ingin tahu pemahaman Pak ini, Rostum. Betul. Silakan. Jadi gini ya, teman-teman di Indonesia ini sudah ditegur. Makanya di 5 tahun atau 8 tahun ya 10 tahun terakhir kalau kita menyimak internal kekristenan di Indonesia ini sudah terjadi pergeseran pengajaran yang itu didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Nah, di saat ilmu pengetahuan sains itu boleh masuk untuk meneliti konteks, akhirnya jemaat awam itu diizinkan untuk ikut meneliti secara konteks, baik itu tekstual criticism, itu apa? Aduh, jadi belepotan saya. Ya itulah pokoknya. Nah, disitulah lagi terjadi pergeseran kan. Contoh ilustrasi tentang Yeshua atau Isa Al-Masih dalam bahasa Muslim atau ya saya ngomong Yesus lah ya. Yesus itu di palungan, kemudian ada, mungkin teman muslim sering lihat ilustrasi itu di mall, mungkin di TV atau apa, bahwa di palungan dalam bentuk sebuah tempat kayu di kandang domba, kemudian di depan-depannya ada beberapa yang katanya saudagar-saudagar yang dari luar negeri, luar daerah datang. Itu semua terbantahkan di 10 tahun terakhir itu. Jadi sebenarnya waktu proses Natal itu terjadi itu ya bentuknya nggak seperti itu, akhirnya dikoreksi oleh bapak-bapak gereja di Indonesia. Itu udah terlambat, baru 10 tahun terakhir gitu. Sedangkan kami ya sudah bergeser, kita nggak pakai ilustrasi itu karena itu ada kesalahan sejarah, kesalahan pemahaman gitu loh. Jadi terlambat gitu, di Eropa sudah bergeser, oh ini ilustrasinya salah, oke kita geser. Nah masuk ke Asianya makin lambat. Bapak-bapak gereja kita yang di Indonesia, para senior teolog itu juga ketakutan. Karena apa? Nah, ini sudah kita ajarkan dari anak-anak bayi, sekarang sudah punya bayi lagi, bayinya sudah punya bayi lagi. Berarti kita mengajarkan sudah sejak turun-temurun anak cucu. Ini merubah ini bagaimana? Akhirnya di khotbah-khotbah gereja digeserlah itu ilustrasi. Nah, dari konsep penebusan itu di beberapa ajaran kekristenan terjadi kegoncangan juga gitu. Jadi kalau dari konsep saya memahami tentang konsep penebusan adalah begini. Yesus datang ke dunia itu sebagai messenger of God. Itu kalau dia tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, saya percaya sampai sekarang. Terbukti saya belum login menjadi muslim kan, saya belum syahadat. Berarti saya masih percaya dong. Nah tolong teman-teman Kristen dan Katolik pahami itu. Saya belum pernah syahadat loh. Jadi saya masih pegang keyakinan bahwa konsep penebusan adalah Yesus datang sebagai messenger of God. Dan dia mengatakan tidak dapat datang kepada God, Bapa, tanpa melalui dia. Oke, saya percaya. Tapi bukan dia yang menebus. Seperti itu, terima kasih. Ini sangat menarik ya pemahaman Pak ini. Kalau pemahaman Kristen pada umumnya kan Pak, mereka meyakini bahwa darah Yesus yang jadi kalau kita ke Ibrani ya, mohon maaf kita ke Ibrani seperti surat Paulus di Ibrani ya, anggaplah, karena banyak yang menafsir bahwa itu surat Paulus juga yang Ibrani, walaupun nggak 100% ya pendapat. Nah kalau kita melihat di Ibrani itu Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Jadi pemahaman mereka itu menganggap melalui darah Yesus inilah ada terjadi penebusan. Tapi kalau menurut pemahaman saya, apa yang Bapak barusan sampaikan tidak seperti itu ya Pak ya. Memahami Yesus adalah jalan, artinya Yesus membawa pengajaran. Apa seperti itu? Atau Bapak juga mengimani bahwa darah Yesus ini adalah sebagai jalan untuk menuju Bapak gitu. Silakan Pak.
Mohon maaf ini agak masuk sedikit ini Pak. Tidak apa-apa. Lanjut. Tidak perlu mohon maaf agak masuk karena sudah ke jantung, mau kemana lagi? Nggak ada lagi, Bunda. Lanjut Pak. Nggak ada lagi, mau kemana? Mau kemana? Ini udah di jantung, sejak awal udah di jantung. Iya betul. Betul. Udah masuk. Saya itu mengakui kita itu lebih baik berserah kan daripada kita ini dihajar kanan kiri tapi tetap aduh berat kali gitu. Jadi kita dihajar, ngebela juga nggak bener, nggak ngebela itu juga gemes gitu kan. Jadi kita pisahkan proses sejarah cerita penyaliban dengan penebusan. Kita pisahkan dulu, Bunda mau tanya yang mana supaya saya masih bisa pulang pergi Indonesia, Singapura, Malaysia sebagai pekerja ini untuk cari makan gitu loh. Ya Allah. Silakan, Bunda mau yang mana? Penebusan penyaliban. Ternyata itu terpisah ya Pak ya. Terserah Bapak deh, mau menjelaskan satu-satu silakan. Tapi kalau kami memahami selama ini, itu adalah suatu kesatuan konsep ya Pak ya. Kalau kami lagi diskusi, mendengar pemaparan saudara-saudara teman diskusi kita itu kayaknya itu satu konsep, suatu keterkaitan ya, penyaliban dengan penebusan itu suatu konsep memang yang mereka sampaikan. Tapi kalau menurut Bapak itu sesuatu yang terpisah silakan. Kami siap mendengar Pak. Mungkin Anda beda silakan. Iya, memang begini ya. Nanti kalau itu konsep yang disebut dengan penebusan dosa dengan konsep penyaliban itu adalah suatu histori, sedangkan di dalam Bible itu dikontekskan terpisah, itu nanti akan terjadi kekacauan berpikir saya untuk menjawab begitu. Jadi sebenarnya kalau itu digabung dan menurut teman-teman muslim nanti akan digabung atau digabung pemahamannya, itu nanti juga menghajar kami sendiri gitu. Karena itu nanti akan terjadi paradoks gitu, bahwa makin lama nanti Bible akan dianggap makin tidak otentik. Makanya kami para teolog, bukan teolog ya, maksudnya kami para saintis muda yang haus tentang sesuatu ilmu pengetahuan ini tuh bisa mendudukkan pada pemahaman yang tepat gitu. Kalau sudah dogmatis ya sudah. Tetapi nanti akan terjadi, kita setelah menyampaikan dogmatis kepada teman-teman muslim, kita akan menggali lubang sendiri, karena di Bible pasti teman-teman muslim akan mengangkat itu, ada ayat di kitab karangan ini mengatakan, ada ayat di kitab ini karangan mengatakan, yang terjadi paradoks pertentangan, pasti begitu kan. Nah itulah kekacauan nanti terjadi jika saya mempersatukan itu gitu. Tapi kalau konsep penebusan di dalam Kristen Katolik juga sudah terjadi perbedaan, ada dua kutub yang berbeda tentang penebusan gitu loh. Percaya kepada God atau percaya kepada messenger of God. Ada dua kutub itu aja sudah sulit dipertemukan kalau kita mau duduk bersama secara ilmiah. Tetapi kalau kita duduk bersama dengan dogma, ya nasibnya akan seperti saya dibaptis 3 kali. Demikian. Astagfirullahaladzim. Benar-benar. Ya. Mungkin nambahin boleh ya. Sekarang kita sebentar Bang Teo, kita kasih si pengikut bertanya ya sama Mbak Ru, karena si pengikut ini typingannya nih ya, dia ini pura-pura Kristen, Iya, Islam. dikit aja. Oke, shalom. Taruh dulu. Rostrum. Saya balikin ke saya dong. Taruh dulu. Oh silakan Bang. Pak Rostrum. Pak Rostrum. Iya. Kalau ada manusia dipaksakan menjadi Tuhan, ini kesalahan besar apa kebenaran besar? Kekeliruan, Tuhan pencipta kan, sang khalik kan, salah itu nanti. Oke, kekeliruan besar, silakan. Ferry, kenapa? Izin dikit, izin sedikit aja ke Pak Rostum. Pak Rostum, terima kasih saya ucapkan untuk pemaparan Anda. Semoga teman-teman Kristen bisa mengambil poin yang apa Bapak sampaikan. Nah, jadi kembali kepada topiknya, menurut Bapak nih secara benang besarnya begitu kan ya, pemahaman ini dikembali orang Kristen ini mengacu kepada dogmatis atau dikembalikan kepada pengajaran yang tertuang di dalam parameter Bible. Silakan Pak. Makanya terjadi pertentangan di sana di sini, kemudian terjadilah konsili,
kemudian Konsili Vatikan yang terbaru, kemudian rohaniwan-rohaniwan berkumpul itu adalah untuk memutuskan sesuatu kekacauan pemahaman di kalangan umat di seluruh dunia. Seperti itu abangku. Jadi lebih akhirnya saat ini yang berangkat adalah dogma yang sudah diputuskan oleh Bapak Gereja yang itu harus diimani dan dijalankan. Gitu. Terima kasih. Oke, boleh saya bertanya? Terima kasih Pak Rostum. Topiknya ini Silakan, jangan silakan. melebar, Sar. Topiknya ini Ya. nggak melebar antara Ya. antara Ya, sudah Lot, melebar. antara Lot dan Kurios, Oke, Lot atau sekarang, Theos. Topiknya dari situ Pak aja. Rosum, ya Pak Rosum, Anda percaya Yesus mati, bangkit, disalib, kemudian naik ke surga? Anda bertanya tentang dogmatis. Sebelum saya tanya, Anda seorang Kristen Ini atau Katolik? ini menurut dalil dalam Alkitab. Jadi saya tanya, percaya tidak? Itu aja. Percaya atau tidak? Itu aja. Yang nanya Kristen dia, Bang. Protestan, Bang. Astaga, benar. Enggak, saya tanya dia. Percaya Yesus mati, bangkit, naik ke surga, disalib? Iya, didengarkan mati, dulu, dia nanya dulu. Ya. Anda Kristen. Dengerin dulu, Ya sudah, Fer. itu saja pertanyaan saya. Iya, dia nanti Iya, jawab. atau tidak? Dia nanti jawab. Beginilah kalau asal ada pemakan babi masuk, pasti kacau, nggak mau diatur. Dia nanya balik, Anda Kristen atau bukan, baru itu dia jawab. Kenapa sih selalu babi lu andaling kalau masuk? Kenapa? Babimu selalu nongol gitu loh. Oke, Orang oke, mau silakan. nanya, kamu Kristen apa enggak, baru dia jawab. Oh lu. Silakan Pak Rosrum. Silakan. Sepertinya beliau bukan Kristen atau Katolik ya, jadi saya menjawab nanti akan buang-buang. Mungkin rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Ketahuan kamu, brother. Ketahuan kamu menyamar. Dengarkan Oke, dulu Hani, orang bicara. lanjutkan. Dengarkan dulu orang Lanjutkan. bicara. Ya, lanjutkan saya. Saya sudah tahu. Oke, lanjutkan. Ya memang kau Dia harus itu tahu. nyamar, brother. Ya, dia itu nyamar. Ya inilah memang kalau ada babi naik nggak bisa diskusi kita. Langsung kacau Indonesia kalau ada babi naik. Pasti kacau. Kita tadi adem gitu loh. Nah, babi naik ngaco ngamuk. Moncongnya itu loh nggak mau dikasih tahu. Nyamar katanya. Kesel gua. Silakan Pak Rosrum, memang katanya Anda menyamar. Anda bukan Kristen. Nah, ini harus diluruskan dulu, Bang. KTP Anda dulu silakan. Dibuka aja, Bang. Silakan. Oke, itu kan menyangkut data pribadi. Saya bersedia offline, saya bersedia tatap muka. Saya masih warga negara Indonesia. Saya lahir secara akte, nomor NIK saya diakui berkewargaan ber-KTP Indonesia, Jawa Timur, Surabaya. Saya berdomisili. Jadi saya bukan penyamar. Saya punya akte baptisan dan sampai sekarang saya masih bergereja. Kalau ke Indonesia ya sebisanya saya bergereja di mana. Demikian. Jadi Anda tidak masuk ke masjid ya, Anda masuk gereja ya, Bang? Saya masuk ke masjid di Singapura menemui teman saya untuk berdiskusi agama, Abang. Maksudnya tempat ibadah Anda? Saya ibadah di gereja, seadanya gereja yang terdekat saya masukin. Ya kalau begitu Anda kalau Kristen di mana? Di mana, Pak? Biar dia paham nih di bawah nih. Makanya saya teman-teman silahkan naik dan bertanya. Saya juga akan bertanya balik. Makanya ada 3 kunci yang kalau memang teman-teman betul-betul Kristen atau Katolik pasti akan bisa memberikan jawaban dengan singkat juga, karena itu menyangkut legalitas saya di Komal ini ya, karena saya cukup berisiko juga begitu. Silahkan rekan-rekan bisa naik. Yuk, kalau gitu Abang jawab aja pertanyaan dia. Percaya nggak Yesus itu mati menebus dosa? Itu pertanyaan dia, Bang. Dia mau menguji Anda Kristen atau bukan? Silakan. Kalau dari konsep sejarah, dari konsep kekristenan dan Katolik, keyakinan bahwa kejadian Yesus disalib itu adalah kejadian politik yang nyata pada masa itu, bahwa Yesus itu mengajarkan tentang konsep ketuhanan kepada bangsa atau Bani Israel pada waktu itu, dan terjadilah proses huru hara itu. Ya, saya mengimani bahwa Yesus adalah satu jalan. Akulah jalan,
dan kebenaran dan hidup. Terima kasih. Dengerin tuh, percaya, diimani. Ya. Bukan Kristen tuh kayak gitu. Ya, dijawab ya. Lu nya aja Kristen, anak orang yang mati dibangkitkan jadi Tuhan. Gitu loh. Jadi si Peri tadi ini percaya bang, Yesus itu mati, dikubur 3 hari, dibangkitkan menjadi Tuhan. Roma 14:9 bang. Tanggapan abang silakan. Kalau itu proses kebangkitan bahwa dia itu kan berarti kan memang kemahakuasaan Bapa untuk memberikan saksi kepada angkatan saat itu bahwa Yesus kepadanya aku berkenan, inilah anak yang aku urapi, yaitu terbukti kan dengan kematian dia dan dia bangkit. Itu oleh karena karya besar Bapa. Seperti itu, abang. Terima kasih. Tuh udah si Peri, lu naik lagi deh, Per. Apa yang lu mau tanyain? Lu minta naik. Naikin aja lah, naikin aja. Lu naik lagi deh. Minta naik, Per. Tapi kalau nanya itu, silakan nanya lagi. Lu ditanya balik, Anda apa gitu loh. Silakan, Per. Nyantai. Kooperatif melalui moderator. Lanjut. Oke. Sebetulnya jawabannya belum jelas. Pertanyaan saya, brother, Anda percaya Yesus mati, bangkit, naik ke surga? Percaya, Itu pertanyaan saya. Ya? Percaya. Halo, percaya. Udah dijawab, percaya. Pertanyaan yang kedua. Yang lain diam dulu, jangan terlalu banyak moderator. Pertanyaan yang kedua. Anda percaya Yesus mati disalib untuk menebus dosa? Silakan Pak Rosrum. Anda Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Protestan, Anda bergereja di mana? Saya bergereja di gereja Advent. Advent hari ke-7 ya? Ya, betul. Oke, Anda berdomisili di daerah mana? Sebutkan daerah luasnya aja, saya nggak akan datang bawa sambut. Saya di Manado. Manado, Advent Ya. hari ke-7. Anda percaya Ya, puasa, betul. Anda tidak makan babi? Ya, saya tidak makan babi. Betul. Oke, berarti Anda bergerejanya bukan hari Minggu? Ya, betul. Oke, kalau memang Anda ingin melakukan penginjilan di Komal ini, silakan Anda membaca doa Bapa Kami versi Anda seperti apa. Terima kasih. Pertanyaan saya tadi belum terjawab, brother. Saya tidak berkenan menjawab karena saya tidak tahu jelas identitas Anda. Terima kasih. Oh ya, sudah. Oke. Berarti dia tidak mau menjawab ya. Berarti saya meragukan kekristenan Anda. Itu aja. Makasih, brother. Dua bapak kami. Lanjut, Bang Iya Andi. Bang Andi. Aku turun dulu, ini ngaco nih saya. Aku turun dulu bentar ya, naikin lagi. Aku restart. Ngaco Oke, nih. oke. Saya ada kena serangan nih gue di Komalu. Oh, kenapa malah siapa yang laporin? Tadi bukan Kristen, hanya memprovokasi. Saya rasa ya. Terima kasih. Saya tidak memprovokasi, saya bertanya. Izin bentar, brother. izin bentar. Oh, Hengki ada di bawah, Dek. Minta naik, Dek, Hengki, minta naik aja, Dek. Iya, Bang Hadi, aku udah monitor. Tadi Pak Restrum mengatakan coba baca doa Bapak kami, kayak gitu kan? Nah baru mau dijawab Pak Restrum, gimana sih Pak? Oke, saya Peri ini. doa Bapa Kami ya. Apakah itu kalau saya menghafal doa Bapa Kami Bukan itu kayak menandakan gitu doa Bapak kami, bukan apakah itu Bapak kami yang di surga kayak gitu, bukan apakah itu, bukan gitu. Coba doa Bapak kami. Saya menghafalkan doa itu, apakah Udah saya coba dulu dibilangkan, doa Bapak kami. Apakah itu, coba kami baca. ada di surga, Bapak kami yang di dikuduskanlah surga. namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di
bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betul. Masih kurang Pak Ferry. Seperti kami juga mengampuni orang yang Udahlah bersalah betul deh terhadap itu kami. Tedore. Udah betul itu. Bukan Betul, sudah. betul. Oh. Silakan Pak Restrum. Mungkin ditanya lagi Pak Ferry. Oke. Tedore kau aku telepon nggak kau jawab baluap. Apa ini kok Apa ngamuk-ngamuk yang kamu? live ini? Saya lebih Iya. suka berdiskusi dengan Bang Suma. Oh, Bang Suma diam aja. Tapi Bang Juma lagi coba aku tanya dulu Bang. Bang. Abang. Dicariin Bang sama si Peri. Tapi nggak ada ilmunya Bang, cemana? Kata Bang Juma kasih yang lain aja. Dia takut. Soalnya kan Bang Suma Takut itu nenek apa? kiper. Cocokmologi. Dia ahlinya cocokmologi. Dulu tadinya kan dia bilang itu apa, wudhu itu sama dengan apa? Baptis. Akhirnya kan diklarifikasi. Pengikut, Itu kan kau diklarifikasi oleh Kristen, siapa itu? pengikut. Kau Kristen, Pak Rostrum pun Kristen walaupun dia Katolik. Tapi kalian kok beda, itu dulu selesaikan dulu. Kenapa kau itu beda? Kau masalahnya yang kan sesat. saya tidak yakin dia itu Kristen sejati. Oh. Gimana Pak Rostrum? Pak Restrum, silakan Pak Restrum. Saya tidak mau diskusi dengan Pak Restrum. Saya suka diskusi dengan Bro Suma. Jangan Bang begitu, Juma, Ferry. Bang. Kayak Bang Juma lagi ada tamu. Sepertinya kalau Pak begitu- Jokowi. Kalau begitu saya tunggu aja Bang Suma. Kenapa kau tunggu? Ya, Bang Juma. memangnya kenapa kau Ini saya di tunggu? sana itu Bang Juma lagi kedatangan tamu Jokowi. Oh, Terus lagi Bang Juma mau kedatangan. mandi, Kira-kira- terus sikat kira-kira gigi, sampai jam terus berapa dia dia pakai muncul? body, terus dia pakai Oh, skincare. Gapain kau Kira-kira tunggu? sampai jam berapa baru dia muncul? Bentar, pengikut. Coba kau tanggapi. Menurut Pak Restrum, 4 Bible itu Matius, Lukas, Yohanes, Markus itu adalah karangan Lukas, Ya, karangan Matius. kalau dia sudah silakan. beranggapan begitu, kalau dia sudah beranggapan begitu berarti dia bukan Kristen. Makanya kan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke? Oke, saya mau tanya Ferry, standar untuk disebut sebagai Kristen apa? Ya, mengikuti ya ajaran yang Yesus ajarkan. Ajaran seperti apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Kalau kita kasih kepada Allah, pasti kita tidak akan membuat patung. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kasih kepada manusia, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini istri. Ya, apalagi istri, anak menantu, itu tidak boleh itu. Jangan Itu hukum membunuh, itu. jangan Bentar, membunuh. Bunda. Sebentar, Jangan sebentar. membunuh. Jangan Betul. membunuh. Kenapa kau imani Ya. pembunuhan Yesus itu yang sadis? Kau imani sebagai karya Yesus keselamatan? menyerahkan nyawanya. Ingat, Lanjut Teo. aku Oke, ya berhak baik. menyerahkan nyawaku dan Iya. berhak juga menerimanya kembali. Baik, itu kamu sebut dengan standar sebagai Kristen atau sebagai standar ajaran Yesus yang disebutkan Yesus? Itu standar orang Kristen Yesus. atau standar Yesus? Yesus sebelum dia diserahkan dia sudah menubuatkan, ya. Dia datang untuk apa? Bukan untuk untuk dilayani. Kenapa jadi berubah melainkan statusnya untuk nih? melayani, bahkan memberikan nyawanya aduh. sebagai tebusan. Gue tinggal Itu- 5 menit aja jadi berubah-berubah itu nih yang topiknya nih. disampaikan oleh Aduh, Yesus Ferdi, sebelum diam dulu, dia Fer. disalib. Diam. Kenapa? Diam. Kenapa Andi? Diam dulu. Kenapa Andi? Diam dulu. Ini tadi topiknya Oke, ini silakan. antara Pak Rostrum dengan si Peri. Satu Advent menuhankan Yesus, satu bukan Advent tidak menuhankan Yesus. Kenapa lari kemana-mana Yesus itu topiknya? bukan- Dua dia bapak kami bukan dibawa-bawa. Kristen. Diam dulu Dia itu Peri. bukan Kristen, Diam dulu. brother. Diam dulu ya. Pak Rostrum, apa dasar apa sehingga Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, messenger of God. Dia bukan Tuhan. Nanti si Peri bantai itu.
Ini pondasinya Ya, nih nanti Kristen saya di sini. bantah. Lu diam dulu, saya Nanti tanya saya Rostrum. Ya. Nanti kau Kalian juga bantah. saya Habis akan ini bantah, Anda lagi brother. gitu loh. Oke? Saya akan bantah semua. Iya nanti Maju lah. satu persatu. Rostrum dulu baru Anda. Ya, Kenapa silakan. sih lu nggak bisa ngebayangin nih kayak lu yang berkuasa di Indonesia? Lu nggak bisa Oke, ngebayangin silakan, nih brother. kalau lu yang Brother, berkuasa brother, Indonesia. silakan. Lu jadi pasti otoriter. Oke, silakan. Lu diam dulu. Ini lu Muslim. Ya, please. Ya silakan please. Pak Rostrum. Saya harus menanggapi seperti apa ya, Abang? Saya melihat beliau yang atas nama pengikut apa ini ya, nggak terbaca di saya ini. Ihdina siratul mustaqim, Pak. Anda Muslim, terima kasih. Silakan Pak Rostrum. Aduh, memang nggak bisa diskusi kau, Per. Benar-benar. Brother, Ini kok nggak bisa. Saya kan kasih kesempatan kepada dia. Tapi kau kenapa lu ngomong? Oke, silakan. Saya katakan silakan, please, brother. Iya. Ini moderatornya hilang ya, Hesti. Kok nggak bisa ngapa-ngapain ya? Ya silakan Pak Rostrum, kenapa bisa ada perbedaan itu? Ada Kristen Yesus itu Tuhan, ada Kristen mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu yang Berarti melatar aku hapus belakangnya dulu ya, apa? Bang Andi. Kenapa? Aku hapus dulu moderator ya, Abang moderator padahal aku hapus dulu berarti. Iya, silakan Pak Rostrum. Sebenarnya tidak ada perbedaan ya, mestinya kalau kita mendasarkan kepada sejarah histori, kita kembali kepada dogma awal siapa yang mendirikan. Setuju. Dan memang saya Kok Setuju. tiba-tiba Bang bersuara Bang, kaget aku. Astagfirullahaladzim. Diam dulu, aduh, Peri, diam dulu. Oke, silakan. Aduh, saya belum persilakan kau bicara kok. Ya, silakan Pak Rostrum. Sorry bro. ya, jadi memang ada perbedaan, kembali lagi tadi yang saya sampaikan. Maaf saya untuk tadi namanya Bang Pengikut ya, Bang Pengikut atau Bang Ya, Ferry? pengikut jalan yang lurus. Wih. Iya. Ya saya sangat salut, hormat ya kepada Abang. Salam kenal. Oke, salam bro, salam balik kembali ya. Ya, oke. Kalau memang Anda seorang Kristen sejati, mungkin mari kita justru makin solid untuk memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat kita Muslim Indonesia untuk lebih mau mengenal Bible dengan lebih baik dan menghindarkan daripada kesalahpahaman. Konsep saya adalah moto dalam diskusi adalah air. Kita menggunakan akal, kita lengkapi dengan ilmu pengetahuan, dan kita sampaikan dengan ritual sehari-hari. Demikian. Amin. Jadi jika kita berdebat tentang Bible, Udah saya cukup. makin meragukan Anda. Gitu. Oke. Terima kasih. Dasar apa, Per? Kamu lagi nih baru ke Banjuma. Dasar apa kamu? Tadinya original teksnya itu Yesus itu adalah Kurios. Dasar apa kamu mengatakan dia Tuhan? Dan kau sembah pula lagi. Silakan. Karena ya kebetulan kami tinggal di Indonesia, yang kata Tuhan itu Kurios sudah diterjemahkan ke dalam kata Tuhan. Kalau kami tinggal di Yunani, pasti kami tidak menggunakan kata Tuhan, tapi kami menggunakan kata Kurios. Begitu jawaban Oke. saya. Jadi Kristen Yunani beda dengan Kristen Indonesia. Iya, karena bahasa. Iya kata. Udah dijawab iya. Bahasa. Oke, udah dijawab iya. Udah Yang cukup. membedakan bahasa. Anda sudah jawab, diam Banjuma lagi. Anda udah jawab tadi, Kristen Indonesia beda dengan Kristen Yunani. Udah cukup. Cukup, diam dulu. Moderator gue hilang, nggak bisa nge-mute di sini. Oke. cukup. Sorry bro. Udah lo Bang. Nggak bisa. Coba Abang Pati turun dulu, ku hapus lagi. Udah lo tengok tuh. Abang ketik Iya. aja nama Abang, moderator. No. Oke, silakan Bang Juma lagi. Kristen Indonesia beda dengan Kristen Yunani, Bang Juma. Iya, jadi ini yang saya katakan ya, Kristen yang saya maksud di sini adalah Kristen yang keluar dari kaidah pengajaran Yesus. Itu anti Tuhan.
Kenapa? Karena utusan Tuhan dianggap Tuhan, gitulah. Seperti saudara Ferry ini. Jelas-jelas di dalam Bible itu sendiri, sebab banyak penyesat. Penyesat itu planos, bahasa Yunani, pembohong, penipu. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kata telah sebenarnya itu nggak ada, itu tambahan. Jadi di situ hanya dikatakan bahwa penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu bahasa Yunaninya jelas. Tidak ada kata telah di situ karena di situ hanya tertulis erkomai. Artinya keadaan yang sudah terjadi, datang sebagai manusia. Yesusnya datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat, itu adalah antikristus. Jadi kalau ada agama Kristen yang menganggap Yesus itu Tuhan, mau dia mengartikan, oh ini kan di Indonesia bro, itu bukti kebohongannya tuh. Karena antara Tuhan dan Tuhan itu sudah pasti beda, ibarat sapi dan ayam. Tapi kemudian orang-orang pembohong, penipu, pendusta, penyesat ini, itu nanti akan melilit lidahnya tuh. Padahal udah sangat jelas bagi kita orang Indonesia, Tuhan dan Tuhan itu adalah satu keadaan yang berbeda, laksana langit dan kolong kandang ayam. Nah itu 2 Yohanes 1 nomor 7. Jadi Kristen ini terbagi dua. Ada Kristen yang mendudukkan perkara pengakuan Yesus sebagai Yesus. Ada juga Kristen yang mengakui bahwa Yesus berdasarkan pengakuan iman. Nah, seperti saudara Ferry, ini anti Tuhan. Kenapa saya katakan anti Tuhan? Karena dia mempertuhankan anak manusia yang adalah manusia yang bertuhan. Nah, atau dia. Si Ferry ini, saudara Ferry ini, saya katakan manusia palsu. Kenapa manusia palsu? Karena jasadnya aja yang manusia. Tetapi kemudian logika sehatnya, akal sehatnya itu nggak dipakai. Yesus dalam berbagai keadaan dicatat oleh para pewarta atau wartawan. Yohanes, Matius, kemudian di dalam kitab Markus, bahkan Lukas juga menceritakan Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku sebagai utusan. Utusan. Ratusan kali Yesus mengaku utusan. Itu pengakuannya Yesus di tengah-tengah umatnya. Aku utusan, aku utusan, aku utusan. Maka orang yang asli akan mengaku Yesus utusan. Manusia yang palsu mengaku Yesus itu Tuhan. Itu orang sakit. Nah, saya kira begitu. Silakan. Dokter, giliran kamu lagi, apa yang mendasari kamu ya sehingga utusan ini, anak Maria ini kau katakan Tuhan? Apa yang mendasarinya? Oke. Silakan. Inilah kebanyakan para muslim yang double standar. Ketika ada 1-2 ayat atau katakanlah 10 ayat yang mengatakan Yesus itu adalah utusan, oh mereka percaya, tepuk tangan. Tetapi ketika ada 1 ayat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan juga, oh mereka lupa. Ayat mana itu? Tampil ayat mana? Jangan dipotong, jangan dipotong, brother. Ya pertanyaannya ayat mana Yesus itu Tuhan? Yohanes 13 ayat 3, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang aku guru dan Tuhan. Yohanes 13:3. Lukas, benar. Yohanes berapa? Ajarin, Bang Adi, ajarin. Isi lurus, beda tahu. Lukas 2 ayat 10 Entar 11 Pak ya. Rostrum yang ngajarin. Lahir bagimu apa? Tuhan juru selamat di kota Ya. Daud. Ya. Jadi begini, saya buat tantangan bagi kaum muslim. Kalau ada satu oknum yang Diam bisa dulu. Udah pakai data kita sekarang. Udah kan udah kau bawa data Yohanes 13:13 dan Lukas 2 nomor 11. Kenapa aku Kalau kamu dipotong? nggak mau diatur, gua turunin. Sekarang Lukas 13:13 itu bisa dibacakan original teksnya. Oke. Yohanes 13 ayat 13. Ya, original teks. Saya tidak bawa original teks. Buta huruf lu. Nanti saya perdengarkan Al-Quran bahasa Arab, Anda terjemahkan. Saya bilang Anda buta huruf. Itu yang saya katakan manusia palsu kan? Enggak salah kan? Udah. Manusia palsu gini. Manusia Udah palsu. kacau, orang kayak begini kacau pasti. Manusia palsu. Ada otak tapi nggak dipakai ya, kayak gitulah. Lebih dulu egonya lebih duluan dogma daripada akal. Nah, itu dia bahaya. Padahal mohon maaf nih teman-teman, kalau saudara Kristen itu menggunakan pendekatan akal,
Yesus sudah memiliki rangkuman dari semua pengajaran yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Ini saya ingatkan, yang pertama, Yohanes 17:8 itu sudah mewakili semua ucapan-ucapan Yesus. Yang konon ceritanya menurut Lai, yang tinta merah itu ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu diwakili dengan pengakuan Yesus bahwa segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel, ketika segala firman itu diterima oleh muridnya, segala firman nih, Yohanes 13 nomor 13, apalagi yang diandalkan oleh mereka, Yohanes berapa gitu, Matius berapa, Markus berapa, semua ucapan Yesus, kata Yesus, semuanya telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid Yesus setelah menerima semua firman yang diterima kemudian oleh Yesus, murid-muridnya mengambil semua firman ini lalu percaya dengan pasti bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, ini murid Yesus. Setelah menerima semua pengajaran Yesus, percaya Yesus itu adalah utusan. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Apakah ketika seluruh firman yang murid-muridnya terima mendudukkan mereka yakin dan percaya Yesus itu utusan Tuhan, berkesesuaian dengan keinginan Yesus? Kita lihat di dalam pengakuan Yesus itu sendiri. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kita sampai kepada kesimpulan akhir. Yesus menyampaikan segala firman yang Yesus terima dari Tuhan agar murid-muridnya percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya telah menerima segala firman tersebut, dan murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Jadi murid Yesus, Yesus adalah utusan, Yesus sendiri menerangkan dirinya adalah utusan. Selesai. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak bersentuhan langsung dengan Yesus? Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu. Kalau berbicara mengenai dunia berarti kita semua dong. Cakupannya ya alam bumi ini. Orang apapun dia, suku dari manapun dia, hidup di bangsa apapun dia, dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia, berarti umat Islam harus tahu. Orang Hindu harus tahu, orang Buddha harus tahu, orang apapun harus tahu, orang Bugis, Jawa, Madura, Makassar, semua harus tahu bahwa kata Yesus, aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bapa memberikan perintah, aku sebagai hamba, sebagai utusan menjalankan segala perintah itu. Berarti Yesus ini adalah hamba yang taat. Yesus ini adalah hamba yang soleh. Yesus ini adalah muslim yang taat, yang tunduk berserah diri kepada perintah Tuhannya. Dengan kata lain, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah seorang muslim yang taat, bahwa Yesus itu adalah hamba yang suci, hamba yang soleh, hamba yang mendudukkan perkara hukum Tuhan untuk ditegakkan kemudian sebagai hamba untuk umatnya juga kepada Bani Israel. Selesai. Makanya saya katakan Kristen yang menganggap Yesus itu Tuhan, itu manusia palsu, karena mereka tidak berakal sehat. Mereka sakit. Yukhadi'una. Allah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah kemudian tambahkan penyakit tersebut karena sudah bertemu dengan para apologet muslim, sudah bertemu dengan Kristen sendiri yang penggiat original teks, yang mengerti tentang terjemahan yang asli kayak mana, tapi tetap saja mereka itu
membantah, membangkang, pokoknya Yesus Tuhan, saya tidak mau tahu. Itulah yang dikatakan dalam hati mereka ada penyakit. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Demikian. Cuma apa? Kira-kira apa fungsinya bintang timur ini? Nah, itu dia. mempengaruhi otak si Peri ini, manusia dijadiin Tuhan. Fungsinya apa Nah, di itu dalam dia. dirinya? Silakan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat. Kenapa disebut sebagai penyesat? Ya karena menyesatkan. Namanya penyesat, ya menyesatkan. Waspadalah kepada penyesat, artinya orang ini menyesatkan, makhluk ini menyesatkan, ruh tersebut akan menyesatkan. Jadi kalau dikatakan menyesatkan, artinya membuat orang itu tidak akan mencapai kepada poin kebenaran apabila mereka tidak menggunakan akal sebagai tolak ukur untuk menentukan antara kiri, kanan, atas, bawah. Semuanya dihantam, pokoknya imani, percayai, yakini, inilah yang betul. Nah itu, makanya saya katakan ini manusia palsu. Karena sejatinya manusia itu mendudukkan fitrahnya sebagai makhluk, yaitu akal. Disebut manusia karena dia berakal. Kalau dia tidak berakal, dalam aspek apapun, ya bisa dia manusia, tapi ada tambahannya, manusia gila. Karena dikatakan manusia itu sehat, waras, apabila otak berfungsi. Kalau dalam keadaan kita mencari makan aja menggunakan akal untuk membedakan ini yang makanan yang haram, ini yang basi, ini yang busuk, ini yang bagus. Begitu juga berpakaian, ini yang pakaian cocok. Sebagai laki-laki nggak boleh pakai daster, sebagai perempuan nggak boleh. Kemudian dia menggunakan bla 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 pakaian laki-laki dan seterusnya. Maka itu tataran akal. Ajaibnya penyesat ini mampu membuat manusia yang wujudnya manusia dalam bertuhan tidak menggunakan akal untuk memilah itu. Termasuk ini ya, Bang Jema. Manusia melahirkan Tuhan, dia pakai Lukas 2:11 tadi. Nah itu dia, bertentangan dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Telah lahir juru selamat di kota Daud, yaitu Tuhan, katanya. Tuhan. Berarti yang lahir Tuhan, yang datang Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7, yang datang manusia. Antikristus malah. Antikristus, pembohong. Apa buktinya pembohong? Coba dudukkan mereka. Tanya si Peri. Peri, iya paman. Kamu nyembah manusia? Tidak. Kamu nyembah Yesus? Iya. Maria melahirkan apa? Manusia. Jadi Yesus manusia, dia datang sebagai manusia. Jadi dia bukan Tuhan. Dia Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kau menyembah manusia? Tidak. Lalu ya Yesus itu adalah firman yang datang menjadi manusia. Itu Kan Bapak manusia. Lamsen. Itu Bapak Lamsen. Kan manusia. Iya kan? Sekarang ada seekor sapi berubah menjadi ayam. Yang dimasak ayam. Ditanya, kamu makan apa barusan? Ayam. Ayam merasa sapi. Bukan ayam bang, bukan. Lalu apa yang kau makan? Ini adalah sapi dalam inkarnasinya sebagai ayam. Nah, gila kan? Coba, bisa tidak kita katakan orang ini waras ketika dia makan ayam tapi dia katakan sapi? Bisa tidak kita katakan orang ini sehat ketika kita perlihatkan gambar sapi tapi dia mengatakan itu ayam? Bisa tidak orang itu dikatakan sehat ketika dia menyembah manusia tapi dia mengatakan dia menyembah Tuhan? Gak bisa, gak boleh, gak bisa. Makanya di Markus 5 hanya orang yang kesurupan roh jahat, orang gila yang nyembah Yesus, orang-orang Majus yang menyembah Yesus. Itu fakta itu. Sedangkan muridnya, Yesus mengatakan apa? Percaya Yesus utusan. Yesus mengatakan apa? Muridku percaya saya utusan. Nah terakhir, di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Ini Yesus pun dibantah oleh mereka manusia-manusia palsu ini.
Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu aku kerjakan. Dan pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus pun dibantah sama manusia palsu ini. Saksi Yesus apa tentang dirinya? Aku utusan. Sebagai utusan, apakah dia Tuhan? Bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Tadi dunia harus tahu bahwa bahwa aku mengasihi Bapa, dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Nah ini manusia palsu. Kalau ditanya kayak gitu, yang kau sembah manusia? Bukan. Yang dilahirkan Maria manusia? Manusia. Yang kau sembah bukan manusia. Yang kau sembah yang keluar dari rahim Maria atau bukan? Iya. Itu manusia atau bukan? Manusia. Kau menyembah manusia? Enggak menyembah manusia. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Tapi kami tidak menyembah manusianya, kami menyembah keilahiannya. Manusia palsu, tak berakal. Nah, inilah dia teman-teman sekalian. Demikian. Manusia rasa Tuhan. Pak Rostrum ada tanggapan Bang? Tadi dia bawa Lukas 2:11, Yohanes 13:13. Pak Rostrum, silakan. Pak Rostrum dibuka mic-nya. Ya. Sebentar. Saya harus menanggapi dari sisi yang mana ya, Pak? Ya, dia mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes 13:13, Lukas 2:11. Itu Pak. Ya, itu berarti dia pakai terjemahan Lembaga Bible Indonesia karena dia menggunakan kata Tuhan. Itulah kekacauannya. Makanya untuk speak up itu mestinya menggunakan Lord. Itu baru nanti kita bisa berdiskusi. Kalau sudah Tuhan ya Tuhan dalam artian Sang Pencipta, ya bagaimana saya harus membantah Bang Zuma? Terima kasih. Ya karena memang kata dia tadi Kristen Indonesia itu beda dengan Kristen di Yunani Bang. Padahal dasar Kristen dari Yunani. Kok bisa berubah Bang? Siapa gurunya mereka? Kok dirubah-rubah anak orang menjadi Tuhan? Silakan Pak Lasrum. Ya itu penggunaan istilah itu kan sejak tahun 60-an ya. Jadi kan kalau di ayat 42 itu, aku tahu bahwa engkau senantiasa mendengar permintaanku. Aku berkata demikian untuk kebaikan semua orang di sini supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku kan. Itu kan yang disampaikan oleh Bang Zuma ya. Itu kan konteksnya tentang Lazarus dihidupkan semula. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti menghidupkan Lazarus kan. Itu konteksnya di situ kan. Nah di sinilah tentang penggunaan kata yang mesti diluruskan dulu baru berdiskusi gitu. Itu dari saya tanggapannya Bang. Oh jadi sebelum mereka diskusi harus di restart dulu otaknya gitu loh. Gitu ya. Iya Bang, jadi mesti penggunaan kata dan bahasanya harus tepat dulu. Jadi itu baru nanti enak lah diskusi kalau mungkin mau berbantah-bantah. Sedangkan yang disampaikan adalah sudah kesalahan dalam serapan kata, ya kocar kacir nanti dari ujung sampai ujung. Bang Juma, bagaimana cara merestart otak rusaknya si Ferry Bang Juma? Saya rasa bagi kita itu sulit. Kenapa sulit? Karena Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Bahkan Al-Quran menegaskan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Iblis yang merasuki dirinya itu bersama-sama dengan dirinya untuk menyesatkan.
dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Begitu punya anak, anaknya disesatkan. Anaknya punya anak, anaknya disesatkan. Anak punya anak, anak disesatkan. Karena begitu anaknya besar, diajak ke gereja, diajak menyembah kepada Yesus. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa penyesatan atau kekuatan yang dimiliki oleh iblis untuk menyesatkan manusia itu dhaif, lemah. Lemah itu. Itu kata Al-Quran. Yang membuatnya kuat orang-orang seperti dia yang tadi itu. Oh, dia kuat sekali. Muter sana, muter sini, muter ke depan, muter ke belakang, gitu. Kuat sekali. Iblis itu lemah. Iblis cuma membisikkan saja. Jangan kau ikuti dia, jangan kau percayai dia. Yang betul itu begini, yang betul itu begini. Bisikan itu lemah, tapi yang memperkuatnya dia. Maka kemudian bagaimana mungkin kita membangunkan orang yang pura-pura tidur? Susah. Kita membangunkan orang yang pura-pura tidur itu susah. Kalau orang tidur asli dibangunkan seketika dia terbangun. Tapi kalau orang yang pura-pura tertidur dibangunkan itu berat. Sama seperti saudara Ferry tadi. Tahu kebenaran, paham betul. Bahkan kalau dia teliti membaca Bible, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 27 itu sudah sangat jelas. Sampai nomor 23 itu sudah sangat jelas bahwa yang mengalami pengusiran bukan Kristen biasa. Kristen yang sudah pada level, kalau di Islam itu sudah level wali. Bayangkan aja, bermujizat dia mampu, mengusir setan dia mampu, apalagi bermujizat, bernubuat mereka mampu. Berarti levelnya itu kalau di Islam sudah level wali. Bukan Kristen biasa di situ. Bukan lagi jemaat-jemaat biasa, tapi Kristen yang luar biasa, yang levelnya sudah bisa melakukan sihir yang luar biasa. Tapi diusir. Nah, seorang Ferry mau tidak dia jujur mengakui itu? Enggak. Waspadalah kepada pengajar nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar domba padahal dia serigala. Dari buahnya. Buah itu apa? Penganut. Pohon itu apa? Agama. Kalau penganutnya menampakkan ciri-ciri memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, maka batangnya yang harus kau tebang. Karena tidaklah mungkin batang yang baik membuahkan buah yang baik. Begitu juga batang yang baik membuahkan batang yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Tidaklah mungkin kemudian batang yang